Ethiopia merupakan negara di ujung Afrika. Wilayah Ethiopia terletak sepenuhnya di garis lintang tropis, dengan ibu kota Ethiopia adalah Addis Ababa yang memiliki makna bunga baru. Letaknya hampir di tengah negara Ethiopia. Negara Ethiopia adalah negara terbesar dan terpadat di ujung Afrika. Ethiopia berbatasan dengan Eritrea di utara, Djibouti di timur laut, Somalia di timur, Kenya di selatan, Sudan Selatan dan Sudan sisi barat. Dahulunya Ethiopia berbatasan dengan Laut Merah sebelum bagian wilayah negaranya yaitu Eritrea menjadi negara sendiri. Luas wilayah Ethiopia pun bervariasi selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun keberadaannya, di zaman kuno Ethiopia tetap berpusat pada Aksum, ibu kota kekaisaran yang berada di bagian utara negara modern, sekitar 100 mil atau 160 km dari pantai Laut Merah. Wilayah saat ini dikondisikan selama abad ke-19 dan ke-20. Pada saat itu kekuatan Eropa merambah ke dalam domain sejarah Ethiopia. Ethiopia disorot pertama kali pada tahun 1896 saat mengalahkan kolonial Italia dalam pertempuran Adwa, dan sekali lagi pada tahun 1935 hingga tahun 1936 ketika diserbu dan diduduki oleh fasis Italia. Ethiopia adalah salah satu negara merdeka pertama yang menandatangani piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberikan dukungan moral serta material untuk dekolonisasi Afrika dan pertumbuhan kerjasama Pan-Afrika. Juga berperan atas berdirinya Organisasi Persatuan Afrika sejak tahun 2002, Uni Afrika, dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika yang berkantor di pusat ibu kota di Addis Ababa. Orang Ethiopia sendiri beragam secara etnis dengan perbedaan terpenting berdasarkan kategori linguistik. Ethiopia adalah mosaik dari sekitar 100 bahasa yang dapat diklasifikasi menjadi 4 kelompok. Sebagian besar bahasa milik kelompok Semit, Kusitik atau Omotik, semua bagian dari rumpun bahasa Afro-Asiatik. Amharic merupakan salah satu bahasa utama negara Ethiopia dan berasal dari daerah tengah dan barat laut. Di negara Ethiopia, kopi menjadi devisa utama bagi negara ini. Pertanian memegang penting sumber pemasukan dari negara Ethiopia. Meski wilayahnya cenderung kering, pertaniannya menghasilkan sebagian besar biji-bijian pokok seperti teff, gandum, barley, dan oat, serta sorghum atau jagung. Sementara jenis pertanian kedua adalah tanaman komersial, produk termasuk kopi, minyak sayur, lilin lebah, dan tebu. Kopi yang berasal dari Ethiopia adalah satu-satunya ekspor terpenting. Bahkan kopi adalah penghasil devisa utama negara Ethiopia. Kondisi geografis negara Ethiopia pun terdiri dari berbagai pegunungan, bahkan sekitar 70% pegunungan di benua Afrika berada di negara Ethiopia. Sementara itu, negara Ethiopia sendiri didirikan pada 980 sebelum Masehi. Ethiopia adalah negara merdeka tertua di benua Afrika. Selain itu, Ethiopia memiliki sisa-sisa fosil beberapa manusia paling kuno di bumi sejak jutaan tahun yang lalu, menjadikannya salah satu wilayah arkeologi terpenting di dunia. Ethiopia adalah salah satu negara yang bisa dibilang tidak pernah dijajah di benua Afrika selain Liberia. Satu-satunya negara yang hampir menjajah negara ini
adalah negara Italia pada tahun 1930-an. Italia berusaha untuk menjajah Ethiopia dan menduduki negara itu selama 6 tahun. Namun mereka tidak pernah berhasil menguasai negara ini, negara Ethiopia, dan akhirnya mereka angkat kaki dari Ethiopia. Menariknya lagi, negara ini menempati urutan pertama di benua Afrika dengan situs warisan dunia UNESCO terbanyak. Ada 9 situs warisan dunia, mulai dari situs religi hingga situs alam. Di antaranya adalah seperti Taman Nasional Simen, lanskap budaya Konso, dan gereja-gereja yang terbuat dari batu. Bahkan seorang pelari yang berasal dari Ethiopia pun menjadi pelari pertama yang membawa pulang medali emas Olimpiade, mengantongi medali emas pada tahun 1960-an pada Olimpiade musim panas Roma. Dan hal ini mengejutkan dunia karena pelari asal Ethiopia menang tanpa menggunakan alas kaki. Menarik memang melihat fakta-fakta unik yang ada di negara Ethiopia. Ethiopia sendiri adalah negara yang mungkin tidak akan terlintas sama sekali dalam benak para pemirsa saat memikirkan tempat untuk berlibur. Padahal sebenarnya Ethiopia merupakan salah satu tempat yang cukup menarik dan juga memiliki beberapa fakta unik untuk mendukung penilaian tersebut. Negara ini adalah perpaduan keajaiban alam yang indah, sejarah yang menakjubkan, marga satwa langka, dan identitas yang mengakar. Ada banyak budaya di seluruh dunia yang memiliki dan mengikuti kalendernya masing-masing yang persis tidak sama dengan kalender Gregorian Barat. Meski begitu, semuanya mengikuti aturan 12 bulan dalam setahun. Tapi tidak untuk di Ethiopia. Di Ethiopia berbeda. 1 tahun di Ethiopia terdiri dari 13 bulan dan tertinggal 7 tahun di belakang kalender Gregorian atau Masehi pada umumnya. Jadi orang Ethiopia baru merayakan milenium baru pada 11 September tahun 2007 Masehi. Ini karena Ethiopia melanjutkan kalender yang sama dengan yang diubah oleh Gereja Roma pada tahun 525 Masehi. Terbilang unik memang sistem penanggalan yang diterapkan di negara Ethiopia, lebih lambat 7 tahun dan 8 bulan dibandingkan kalender Masehi yang dipakai di banyak negara lainnya. Kondisi ini tentu menyebabkan di saat sebagian besar negara di dunia telah melalui awal 2023, tetapi tahun berjalan saat ini di Ethiopia adalah masih di tahun 2015. Sekian video dan cerita kami pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.